Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah bersama-sama di nuansa pagi yang cerah dan penuh kebahagiaan ini. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan yang layak kita ucapkan dengan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, bersibuk berwajah silaturahmi di tempat yang mulia ini. Tentunya kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Salawat salam semoga terus tercurahkan kepada Rasulullah baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para tabi'in hingga yaumil qiyamah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan sebagai penempaan jiwa dan raga kita, dengan harapan bahwa 11 bulan yang akan datang kita semua akan menjadi manusia tercinta dengan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tujuan puasa itu adalah adalah takut agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita kalau kita jalankan sebulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada bersama-sama kita baca surah Al-Fatihah, yang mana berkaitan tentunya kita tunjukkan wabil khusus orang-orang yang telah mewafatkan, mengibatkan, menjadikan sebagai harta yang menurut pasti jamiah rupiah, dan juga khususnya kita perlu tunjukkan kepada almarhum Bapak Dr. Haji Saifullah bin Beden, dan juga tentunya arwah-arwah kedua orang kita yang berkahmatullah, kakek nenek kita dan arwah guru kita semua, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga mereka dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyat wa ala dzalika bila Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah para jamaah sekalian, mudah-mudahan tentunya kita semua yang hadir pada pagi hari ini diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga bila dosa keluarga kita Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan juga yang menderita sakit barangkali semoga Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin sekalian, untuk berikan waktu langsung saja. Untuk berikan waktu langsung saja seperti biasa, saya akan membacakan hamba-hamba Allah yang dimanjari pada pagi hari ini yang saya terima. Yang pertama, saya terima amanah
juta rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Lasiman bin Promodono, bagi almarhumah Masa binti Kemon, almarhum Ayah Zaitun bin Romanisiman, almarhumah Fadilah binti Selim. Selanjutnya saya menerima amal jariah dengan bahwa 1 juta rupiah yang pahalanya buat almarhum Lubino bin Bono dan almarhum Ahmad Rafiq bin Kasan. Dan selanjutnya saya menerima amal jariah dari hamba Allah 1 juta rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Aswad bin Haji Sadam, almarhumah Ibu Haji Fathia bin Haji Ghazali, almarhum Waliman bin Dr. Rajo. Dan saya menerima amal jariah dari Ibu Munawarah sebesar 1 juta rupiah yang pahalanya untuk Wahyudi bin Supanin, kedua Lutfi Akmal bin Wahyudi, dan juga almarhumah Mukhirah binti Haji Muhammad Tahir. Dan saya menerima amal jariah sebesar 500 rupiah dari Allah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Abdul Halim bin Ali, almarhumah Ibu Haji Yumna binti Romaniyah, almarhum Haji Kurnain bin Haji Akhir, dan juga almarhum Haji Armani binti Haji Al-Hamid. Saya menerima amal jariah Allah 200 rupiah yang pahalanya untuk almarhum almarhum Jumair bin Muhammad Tadi, almarhum Haji Mustaqim bin Haji Abdul Rahim, almarhumah Haji Khalifah bin Haji Salim. Dan selanjutnya saya menerima amal jariah dari hamba Allah 300 rupiah yang pahalanya almarhum Haji Abdul Hakim bin Johan, almarhumah Haji Nurdi binti Bulbul, almarhum Jumair bin Mutaib, dan almarhumah Haji Fatimah binti yang ketujuh Tuan Hakim. Dan selanjutnya amal jariah dari Allah 300 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Kasum bin Tasban, almarhum Ibu Siti Udina binti Bulan, almarhum Bapak Said bin Bulan, almarhum Ibu Saibah binti Bulana, almarhumah Ibu Ma'ani binti Kalsum, almarhumah Anas Selamat bin Fuad. Selanjutnya dari Allah 510 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Muslim bin Tahir, almarhum Bapak Bakal bin Muslim, almarhum Bapak Haji Asli bin Haji Sadam, almarhumah Ibu Fatimah binti Rahim. Selanjutnya akhirnya Allah 510 rupiah diingatkan untuk almarhum Ibu Fatimah binti Rahim, almarhum Rini binti Nazar, almarhumah Rini binti Nazar, almarhumah Ibu Maria binti Daman, almarhum Haji Taslim bin Haji Sadam. Selanjutnya amal jariah dari Allah 510 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Subrani bin Haji Asad, almarhumah Haji Maisah binti Haji Sinan, almarhum Ismail bin Subanda, almarhum Haji Asad bin Safir, almarhumah Haji Fatma binti Amin, almarhumah Haji binti Haji Suri, almarhum Haji Sinan bin Haji Zaman, almarhum Haji Mukhlis bin Haji Abdul. Selanjutnya amal jariah dari Allah 510 rupiah yang pahalanya almarhum Asma binti Naas, almarhumah Armah binti Haji Asad, almarhum Haji Yasin bin Tomsin, almarhumah Naisah binti Asmaul. Selanjutnya amal jariah dari Allah 310 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Abdul Hakim bin Johan, almarhumah Haji Nurdi binti Dulfil, almarhum Dulfil bin Srin, almarhumah Haji Fatimah binti Masih, dan almarhum Asbah bin Mukim. Selanjutnya amal jariah dari Allah sebesar 500 rupiah yang pahalanya untuk almarhumah Ibu Sadia binti Majuki, almarhum Awal binti Marini, almarhum Yasin bin Romian, almarhumah Hafsah binti Haji Muhammad, almarhum Mahsinam binti Sirin, almarhum Romian binti Nawan, almarhum Majuki bin Sadat.
Selanjutnya amal jariah yang Allah sebesar 500.000 rupiah yang paling almarhum Haji Mahmud bin Muhammadiyah, almarhum Haji Madani bin Haji Wali, almarhum Haji Abdul Razak bin Haji Ma'ruf, almarhumah Haji Surah bin Haji Al-Bair, almarhumah Haji Wali bin Haji Mutawati. Dan selanjutnya saya menerima amal jariah dari Allah sebesar 500.000 rupiah yang pahalanya untuk Haji Usman bin Muhammad Surur, Haji Mulia binti Haji Muhyiddin, dan juga Setiawati binti Salim. Dan selanjutnya saya menerima amal jariah dari Allah sebesar 500.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Haji Solihun bin Haji Saman, almarhumah Haji Rahmah binti Haji Saman, almarhum Mursidi bin Muhaid, dan juga almarhum Mansur Walidah orang dari Sofwalidah dan Ahmad Mawali yaitu Walidah. Selanjutnya saya menerima jariah sebesar 400.000 rupiah yang pahalanya untuk Pak Mulki bin Said, Mustaqim bin Muslim, Muslim bin Muslim, dan Siti almarhumah Siti Iswa binti Royani. Selanjutnya saya menerima amal jariah dari Allah sebesar 250.000 rupiah yang pahalanya untuk Al-Khalil bin Husain dan juga Abdullah bin Duan, almarhumah Hidayat bin Abdul Latif, dan juga almarhum Abdul Latif bin Tuhan. Selanjutnya saya menerima amal jariah dari Allah 500.000 rupiah yang pahalanya untuk Haji Naharus bin Bisar, Haji Mu'ini binti Mu'in, Nur Ali bin Haji Naharus, Sanah binti Jinan, Nuryani binti Nur Ali, Sunasi binti Nur Ali, Mursyid bin Fatih dari Al-Dunia. Amal jariah dari Allah 500.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Bayi bin Biran, almarhumah Muhibah binti Izan, almarhum Nursan bin Mandar, almarhumah Muhibah bin Zubair, almarhum Abu Somad bin Naman, almarhum Siduk bin Muhammad. Amal jariah dari Allah 500.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhumah Sa'iyah binti almarhumah Siti, almarhum Awal bin Maridi, almarhum Rokiah bin Nawan, almarhumah Hafsah bin almarhumah Iman, almarhum Haji bin almarhum Sadat, dan juga almarhumah Siam binti almarhum Siti. Amal jariah dari Allah 300.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Haji Komarudin bin Al-Sabri, almarhumah Haji Amarudin bin Haji Al-Wakil, almarhum Haji Saman bin Haji Ansai. Menjadikan dari Allah 1 juta rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Sa'ali bin Haji Siman, almarhumah Haji binti Wakil, almarhumah Jami'ah binti Jabir, almarhum Tohir bin Kurban. Menjadikan dari Allah sebesar 1 juta rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Mas'ud bin Haji Kolbi, almarhumah Haji Aini binti Haji Sabri, almarhum Haji Abdul Wahid bin Haji Mujitaba, almarhumah Haji Masna binti Haji Hidayat, almarhumah Wajah binti Haji Hidayat, almarhumah Hairah binti Haji Abdul Wahid, almarhum Zainul Zaini bin Zaini, almarhumah Ibu Shimah binti Mewat, almarhumah Mawakil binti Haji Ibu Rahmati binti Masin, Ibu Rahmati. Dan selanjutnya dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Muhammad Rasul bin Sa'amin, almarhum Muhammad Amir Fakhri bin Abdul Muhammad Rasul, dan juga almarhum Rian bin Nawal, almarhumah Hafsah binti Alimat, almarhum Yasin bin Maryam. Selanjutnya amal jariah dari Allah 500.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Hakim bin Johan, almarhumah Hajar Mulki binti Yul, almarhum Yul bin Surin, almarhum Ustaz
almarhumah Ibu Hajar Rum binti Haji Ilyas, almarhumah Ibu Rohaya binti Said. Selanjutnya materi firman Allah di mana kemudian yang bawah yang almarhum Haji Jumasan bin Haji Teper, almarhumah Lahani binti Haji Nabi, almarhum Saman bin Jimun, almarhumah Rati binti Hasan, almarhum Guntur bin Saman. Selanjutnya materi firman Allah di mana kemudian yang bawahnya untuk almarhum Umar bin Jabir, almarhum Majamah binti Majan, almarhum Abdul Hakim binti Jaman, almarhum Abdullah bin Haji Muhaimun, almarhumah Fatimah binti Haji Husin, almarhumah Hamdah binti Haji Sadam. Dan menunjukkan dari Allah bersama kemudian yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Aswad bin Haji Sadam, almarhumah Haji Fathiyah binti Haji Ghazali. Selanjutnya amal jariah dari Allah 1 juta rupiah yang pahalanya untuk almarhum Naas bin Aiman, almarhumah Aminah binti Maran, almarhumah Haji Asri binti Naas, almarhum Hamdani bin Hisan, almarhumah Alimah binti Suri, almarhumah Asna binti Naas, almarhumah Asani binti Hamdani, almarhumah Nafisa Adani binti Ahmad bin Bakir. Selanjutnya juga amal jariah dari Allah 210 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Nabi bin Kisam, almarhum Nasar bin Naas, almarhum Nasar binti Nombor. Dan selanjutnya juga amal jariah dari Allah 610 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Haji Solihun bin Haji Saman, Haji Rahman binti Haji Saman, dan juga Bapak Untung Riyato bin Sudur Sobak dan almarhumah Ibu Asna binti Mansur, almarhum Sulaiman bin Rohmi. Juga amal jariah dari Allah sebesar 500.000 rupiah yang pahalanya untuk Haji Balik bin Nihan, Romhi bin Haji Balik, Salmani bin Jalil, Silam bin almarhumah Silam binti Jubrili, almarhumah Hamdah bin Hidayat. Itulah amal-amal jariah yang saya bacakan, semuanya sudah saya bacakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya ini sudah amal jariahnya dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amal jariah dari Ibu Haji Ariani masih susah banyak. Pahalanya mungkin untuk Ibu Haji Ariani dan juga mungkin untuk almarhum kami almarhum Ariani. Mudah-mudahan dia diberi pahala Allah. Bisa kemudian juga. Mudah-mudahan jariah ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bapak-bapak hari ini juga yang menyumbangkan pada hari ini semuanya amal jariahnya kecil maupun besar semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti pahala yang berbeda. Amin amin ya rabbal alamin. Bila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya bagi para petugas selawat agar bersiap-siap bersikap berhati-hati dan ibu dibantu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah berdoa kepada Bapak sekalian. Sebelum kita melakukan satu detik sejenak kita dengarkan sepatah dua kata sambutan dari kedua yang akan sudah berlihat yang dalam ini akan disampaikan oleh seorang Bapak Dr. Andas Tadi Mahasiswa. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alim ulama, para asatidz, para hujjah dan para jamaah kaum muslimin muslimat yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Jami'ah Wajah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari yang cerah berbahagia ini kita telah hadir dan melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri merupakan perayaan hari kemenangan kita selaku umat muslim. Insyaallah acara hari ini dapat memberikan kebahagiaan kita baik di dunia maupun akhirat. Tentunya Bapak Ibu para jemaah sekalian, dari Masjid Jami'ah Wajah atas nama Dewan Kemakmuran Masjid,
kami mengucapkan terima kasih pertama yang kepada jamaah yang telah hadir dan juga telah melakukan kegiatan aktivitas selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan, yaitu banyak macam kegiatan yang telah kita lalui, dari mulai kegiatan-kegiatan sholat tarawih berjamaah, kegiatan tadarusan, kegiatan malam nuzul Quran, juga kegiatan santunan dan kalimat kita undangan selamatan bersama berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan aktivitas kita ini dapat membawa keberkahan kita bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua, saya sampaikan permohonan maaf barangkali Bapak Ibu pada jamaah hadirin sekalian yang tidak kebagian tempat yang mungkin ya seadanya di halaman ada di jalan. Nah, secara kebetulan kemarin sore sama-sama kita menyaksikan bahwa hujan memang yang begitu lebat ya. Untuk dari katakan ya nggak sampai 2 jam, kalau sampai 2 jam akan ada. Alhamdulillah ya, hujan juga cepat reda dan juga hujan juga sudah berhenti sehingga apa? Alhamdulillah alam kita cepat dan berhenti kembali sehingga bisa dibilang kita sebagaimana mestinya. Bagi mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian yang masih ada hidupnya ataupun sejajarnya kena ya lembab ataupun basah, mohon dimaklum. Hal ini barangkali diharapkan para Bapak dan jemaah sekalian yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga telah memberikan kepercayaan ya kepada Dewan Kemakmuran Masjid, yaitu berupa amal jariah yang tadi kita saksikan bersama, ya begitu berkah begitu banyak, dan juga termasuk amplop-amplop yang telah disediakan oleh panitia pelaksana yang sudah diadakan sejak beberapa hari yang lalu. Insya Allah dari ketinggalan yang sampai koperan dari amplop. Ya, ini semangatnya ini apa? Lupa naruh, ya lupa disimpan, kita kembali koperan. Ya, dan artinya apa? Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya kegiatan yang baik kita ini bisa terjadi amal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ke depan mudah-mudahan kita selalu jamaah di Masjid Jamiah Muhammadiyah ini serta kita melaksanakan bulan puasa, kegiatan sebulan penuh ini dan membuatkan kita nantinya ke depan bukan hanya setelah bulan puasa selesai kita ditinggal Ramadan ya, kemudian tetap kita akan mengejar kegiatan aktivitas kita sebagaimana biasa, diharapkan kegiatan berjamaah, sholat berjamaah, kemudian taklim, tetap kemudian biasa kita ada kegiatan termasuk kegiatan-kegiatan agama Islam lainnya yang akan kita laksanakan. Karena program kita juga memang ke depan terus harus kita laksanakan. Termasuk Bapak Ibu para jamaah sekalian, mohon dimaklum kegiatan tadi yang telah diberikan impaknya ataupun sedekahnya kepada jamaah dan kepada DKM, mudah-mudahan itu sebagai modal yang konsekuensinya bahwa program kita seharusnya 2004 kita sudah mulai melakukan kegiatan pemadaran halaman masjid yang sama-sama kita saksikan bahwa memang pagar halaman kita akan kita pakai nanti di keliling masjid dan juga kita atur akan lebih rapi, termasuk mungkin insya Allah sekretariat masjid dan di atasnya ada rencana kita, mudah-mudahan kita ada dana tetap kita lihat baik akan kita bangun menara yang representatif, yang katakan yang menarik, yang bagus sebagai simbol bahwa masjid kita ini artinya ada punya menara yang kira-kira tadi membuat cermin bahwa syiar Islam ini benar-benar terwujud dan kemakmuran masjid itu bukan hanya sekedar omong-omong doang, tapi semuanya mudah-mudahan Bapak Ibu semua itu dapat menyaksikan apa yang program itu sejak 2-3 tahun yang lalu yang tadinya katakan yang memang belum ada secara pelan-pelan kita benahi. Makanya dengan adanya kepercayaan Bapak Ibu pada jamaah, insya Allah amal jariah Bapak Ibu sekalian akan dimanfaatkan untuk pembangunan kegiatan masjid dan lain sebagainya. Itu saja barangkali atas nama Dewan Kemakmuran Masjid, atas nama pribadi dan
yang kita jaga mulia. Baiklah, untuk petugas pelaksanaan sholat Idul Fitri agar persiapan untuk Bilal Hinabiram Reza Pak Hedi, dan untuk Khatib Al-Karam Ustaz Bapak Haji Sulaiman SAE, Imam Al-Karam Ustaz Bapak Haji Abdul Hamid. Pada para petugas dari silakan. Demikian saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وجوه يومئذ ناعمة
ثم إن علينا حسابهم الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين والأمة المعينين رحمهم إذا كنت صاحبك يوم عيد
Namun kami merasa belum sempurna melaksanakan kesempatan yang telah Engkau berikan untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Kami belum sempurna melaksanakan puasa, kami belum sempurna melaksanakan tarawih, kami belum sempurna dalam ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini ya Allah. Karena itu berikanlah kami umur panjang ya Allah. Berikanlah kami umur panjang ya Allah. Berikanlah kami kesempatan ya Allah agar kami dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun depan, agar kami bisa berpuasa di Ramadan tahun depan, agar kami bisa bertarawih di Ramadan tahun depan, agar kami bisa menuntaskan tadarus kami di Ramadan tahun depan ya Allah, agar kami bisa menyempurnakan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kami yang telah kami lakukan di bulan suci Ramadan ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa saudara-saudara kami ya Allah. Dosa teman-teman kami yang selalu duduk bersama kami di majlis taklim ya Allah. Ampuni dosa-dosa para jamaah ya Allah. Masukkan kami ke dalam golongan manusia yang mendapatkan ridho dan ampunan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'la wa a'la wa akbar. Kami ucapkan minal a'idin wal faizin kullu 'amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan keberkahan dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassana bi khairi kitabin munzila
وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا جولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعلموا أن يومكم هذا ليوم عظيم وعيد كريم. قال الله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana pagi hari yang hikmat berselimut rahmat dan kebahagiaan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita dapat menunaikan salat Idul Fitri dengan penuh kegembiraan. Salawat dan salam kerinduan, salam kasih penuh sayang, semoga senantiasa tercurah kepada seorang manusia budiman, insan pilihan, figur panutan, profil yang menawan hati setiap insan. Beliau adalah orang yang tidak gampang meluapkan emosi dan kemarahan, namun beliau adalah orang yang sangat mudah memaafkan siapapun orang yang telah berbuat kesalahan kepadanya. Beliau adalah hamba Allah yang agung, Nabi akhiruz zaman, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya telah menaungi kita semua di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap kita pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Siapapun kita, tua ataupun muda usia kita, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Besar ataupun kecil, sengaja ataupun tidak kita sengaja, kesalahan dan dosa itu pasti tidak
al-insanu mahallul khata'i wal nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Bukan manusia namanya kalau tidak pernah salah. Karena manusia itu berpotensi untuk berbuat salah dan dosa. Oleh karena itu, usaha untuk menghapus dosa dan kesalahan kita harus selalu kita lakukan. Karena manusia terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi manusia terbaik adalah manusia yang ketika melakukan dosa dan kehilafan, segera ia sadar, kemudian segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Pahala dan dosa itu sesuatu yang tidak nampak pada pandangan mata kita. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu, apalagi mampu menghitung sedikit ataupun banyaknya pahala dan dosa yang telah kita lakukan. Karena itu, kita harus terus berusaha menjaga agar jumlah pahala kebaikan yang kita kerjakan itu selalu berada dalam jumlah yang terbanyak, berada dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah dosa dan perbuatan buruk yang kita kerjakan. Hadirin wal hadirat, sesungguhnya di akhirat nanti setiap amal perbuatan kita akan disidang di hadapan Qadi Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakim yang seadil-adilnya, di mana ketika itu tidak ada satu orang pun manusia yang bisa lari dari pengadilan Allah. Semua kita akan diperiksa, semua kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah kita lakukan di sepanjang umur hidup kita di dunia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, harus diperhatikan bahwa dosa yang kita pertanggungjawabkan nanti bukan hanya dosa kita kepada Allah, akan tetapi dosa-dosa yang berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia pun itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa kepada Allah bisa kita tebus dengan memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat kepada Allah atas kesalahan kita kepada Allah itu pasti akan diterima, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat kepada siapapun hambanya yang mau bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sama dengan dosa kepada sesama manusia. Hadirin wal hadirat, dosa kepada sesama manusia itu tidak cukup ditebus dengan taubat kepada Allah. Dosa kepada sesama manusia tidak cukup ditebus dengan memohon ampun kepada Allah. Dosa kepada sesama manusia itu harus kita tebus dengan meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang telah kita berbuat salah kepadanya. Minta maaf itu harus kita lakukan sekarang, saat kita hidup di dunia ini, bukan nanti di akhirat. Karena itu jangan pernah kita menunda-nunda
meminta maaf, karena dosa kepada orang lain itu akan berdampak sangat buruk bagi kita, sangat buruk bagi kehidupan kita di dunia. Terlebih lagi itu akan berdampak sangat buruk bagi kehidupan kita di akhirat yang akan datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, ketika itu beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah apa yang dijawab oleh para sahabat. Kemudian beliau bersabda, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyam wa ya'ti qad syatama hadha wa qadaba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar." Sabda baginda Rasul, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah mereka yang datang pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa pahala salat, datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa dan zakat. Tetapi di sisi lain, mereka bukan hanya datang membawa pahala kebajikan. Semasa hidup di dunia, mulut mereka gemar mencaci, menuduh orang lain dan senang memakan harta yang bukan miliknya, membunuh dan menyakiti badan serta perasaan orang lain. Lalu kemudian Allah mengambil semua pahala ibadah orang tersebut untuk diberikan kepada orang yang dianiaya. Dan bila mana habis pahala kebajikannya, sementara tuntutan belum terselesaikan, maka dosa setiap orang yang telah dianiaya itu ditimpakan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia dilempar ke dalam jurang api neraka jahanam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya menjelaskan bahwasannya kebanyakan orang dari kita menyangka bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta. Ternyata itu bukanlah bangkrut yang sebenarnya, karena bangkrutnya harta akan berakhir manakala kematian datang menjemput nyawa kita. Kebangkrutan harta itu akan selesai seiring berakhirnya kehidupan kita di dunia. Tetapi kebangkrutan yang abadi, hadirin wal hadirat, adalah kebangkrutan sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan para hadirin, orang yang tidak pernah lalai mengerjakan sholat, tidak pernah meninggalkan puasa, bukan hanya puasa Ramadan yang wajib dikerjakan, tetapi juga dia rajin mengerjakan puasa-puasa yang sunnah. Bahkan orang itu adalah orang yang dermawan, sedekahnya besar, jariahnya tidak pernah berhenti. Intinya orang ini adalah orang yang tekun dan taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
perbuatannya di dunia ini. Akan tetapi ketika menghadap Allah, orang ini datang bukan hanya membawa pahala ibadah. Ternyata orang ini datang dengan membawa tuntutan dosa atas sikap dan perbuatannya kepada orang lain semasa hidupnya di dunia. Sedihnya, akibat daripada perbuatannya itu Allah menghukum hamba yang ahli ibadah tersebut dengan cara mengambil seluruh pahala ibadahnya untuk menebus dosa dan kezalimannya kepada orang lain. Dan bila mana habis pahala kebaikannya, sementara dosa kepada orang lain itu masih banyak, maka dosa orang yang telah dizalimi Allah berikan kepada hamba yang ahli ibadah tersebut hingga mengakibatkan dia terjerembab masuk ke dalam jurang api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang Idul Fitri rahimakumullah. Hadis ini adalah peringatan dan pelajaran untuk kita semua. Betapa dosa kita kepada saudara, dosa kita kepada tetangga, kesalahan kita kepada orang lain di sekitar kita itu berpotensi menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Karena itu hadirin wal hadirat, marilah kita bersihkan diri kita lahir dan batin. Bila kita rasa telah berbuat salah kepada orang lain, jangan ragu, jangan gengsi untuk meminta maaf kepada mereka. Jangan merasa lebih tua lalu tidak mau meminta maaf kepada yang lebih muda. Ketahuilah, syarat orang masuk surga itu bukan orang yang lebih tua umurnya. Jangan berat meminta maaf kepada orang lain karena ego, kesombongan dan gengsi kita. Ketahuilah, sesungguhnya setan itu terusir dari dalam surga lantaran sifat sombong yang dimilikinya. Karena itu hadirin wal hadirat, pada kesempatan Idul Fitri yang penuh dengan kemuliaan ini, marilah kita saling memaafkan. Marilah kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita, saling memaafkan antar sesama kita, sehingga kita betul-betul merayakan Idul Fitri ini sebagai kemenangan yang sesungguhnya, menggapai ampunan Allah dengan ibadah Ramadan yang telah kita lakukan dan memperoleh ampunan maaf dari saudara-saudara kita, orang-orang yang berada di sekitar kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dan bisa berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Coba sejenak kita perhatikan di sekeliling kita. Mungkin salah satunya anggota keluarga kita, mungkin ayah atau ibu kita, atau mungkin kedua-duanya, mungkin juga suami kita, mungkin juga istri kita, atau mungkin salah seorang anak yang paling kita sayang. Hadirin, tahun lalu mereka masih bersama kita, mereka masih makan sahur bersama kita, mereka masih ikut berbuka puasa bersama kita, tarawih bersama kita. Bahkan salat Idul Fitri tahun lalu mereka masih berada satu saf di sebelah kita. Tetapi Ramadan tahun ini, Idul Fitri tahun ini,
wal hadirat, sementara kita saat ini kita masih Allah izinkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita masih diizinkan untuk merayakan hari raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan. Idul Fitri tahun depan belum tentu kita masih ada di sini. Boleh jadi tahun depan kita terbaring lemas di rumah sakit karena penyakit yang kita derita. Bahkan mungkin boleh jadi tahun depan kita sudah terbaring kaku di balik dinding ari, di bawah batu nisan kuburan kita, karena ajal telah datang menjemput kita. Hadirin wal hadirat, karena itu di hari yang istimewa ini Al-Fakir mengajak kepada kita semua yang ada di sini. Mari kita bermuhasabah. Mari kita koreksi diri kita. Mari kita nilai ibadah Ramadan kita kemarin. Kita koreksi puasa kita. Kita lihat bagaimana salat tarawih kita. Coba lihat kembali bagaimana tadarus Al-Quran yang kita lakukan sepanjang 30 hari, sepanjang 1 bulan di bulan suci Ramadan kemarin. Sudah berapa tahun kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Hitung umur kita, sudah berapa kali kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Sudahkah ada satu Ramadan yang betul-betul istimewa yang kita lalui dalam hidup kita, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Hadirin wal hadirat, patut kita menyesal jika hingga Ramadan tahun ini kita belum mau berpuasa, masih malas tarawih padahal usia kita sudah tua. Atau mungkin di antara kita ada yang masih merasa belum maksimal memanfaatkan kesempatan ibadah yang Allah berikan di bulan suci Ramadan kemarin. Padahal ibadah Ramadan para hadirin itu adalah kesempatan yang Allah berikan untuk menghapus dosa-dosa kita kepada Allah selama 1 tahun yang lalu. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga orang yang rajin melaksanakan tarawih, kata baginda Rasul, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siangnya dosa kita dihapus, diampuni dengan puasa kita. Malamnya dosa-dosa kita diampuni dengan tarawih yang senantiasa kita kerjakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karenanya patut kita merasa rugi dan menyesal bila kita telah menyia-nyiakan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu menjamin kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Jangankan Ramadan tahun depan, besok hari saja kita tidak tahu apakah kita masih bisa pakai baju baru. Boleh jadi mungkin kita hanya menggunakan kain putih belaju sebagai pembungkus jasad kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Karena itu sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan, untuk menikmati kegembiraan hari raya Idul Fitri. Marilah kita belajar mengambil hikmah dari setiap amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan yang telah kita kerjakan kemarin. Yang pertama dengan puasa, mari kita kontrol pola makan
tapi lihatlah semua berdasarkan kebutuhan. Jangan jadi orang yang rakus, tamak dan serakah, apalagi terhadap harta yang bukan menjadi hak kita. Karena semua harta yang kita miliki tidak akan kita bawa manakala ajal datang menjemput kita. Yang pasti akan kita bawa para hadirin adalah pertanggungjawaban kita atas harta yang ada pada kita, serta bagaimana cara kita mendapatkan dan mempergunakannya. Karena itu tumbuhkanlah pada diri kita sifat qanaah, belajar menerima setiap ketentuan Allah, belajar menerima setiap karunia Allah bagaimanapun keadaannya dengan penuh ridho dan keikhlasan karena Allah. Buang jauh-jauh sifat iri, buang jauh-jauh sifat dengki, buang jauh-jauh sifat hasud kepada orang lain yang mungkin mereka mendapat nikmat yang berbeda dengan kita. Karena sesungguhnya sifat iri, dengki, hasud, semua itu akan merusak diri kita dan juga akan merusak kehidupan kita sendiri. Yakinlah bahwa semua yang ada pada diri kita adalah titipan. Semua yang kita miliki ini adalah titipan, bahkan nyawa kita ini adalah titipan Allah. Amanah yang semuanya pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, dengan ibadah tarawih, mari kita biasakan memperbanyak sholat dan ibadah pada setiap malam-malam kita. Jangan hanya sibuk mengejar kehidupan dunia, lupa akan kehidupan akhirat. Rajinlah ibadah di waktu-waktu malam, karena itulah waktu yang terbaik bagi seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Biasakan mengerjakan yang sunnah, karena bila ibadah sunnah terjaga, maka insya Allah ibadah wajib pun akan terpelihara. Bila ibadah wajib dan sunnah terjaga, insya Allah iman kita pun akan sempurna dan akan terjaga hingga akhir hayat kita. Yang ketiga, hadirin hadirat, dengan zakat yang sudah kita keluarkan, mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada orang di sekitar kita. Kita jaga silaturahmi dengan tetangga kita. Jangan dengan tetangga selalu ribut. Jaga hubungan baik dengan tetangga kita. Coba biasakan berbagi dengan tetangga dekat kita. Saling berbagi makanan, saling bertukar makanan. Karena itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Pernah baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat
Bila kita baik dengan tetangga kita, maka insya Allah hidup kita pun akan tenang. Karena bila kita berada di lingkungan dengan suasana yang menyenangkan dengan tetangga kita, insya Allah hidup kita pun akan menjadi tenang. Yang terakhir hadirin hadirat, dengan tadarus Al-Quran yang telah kita kerjakan, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan panduan hidup kita. Kita laksanakan setiap perintah yang diwahyukan dan kita tinggalkan setiap larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga diri dan keluarga kita dari sentuhan api neraka. Perhatikanlah diri dan keluarga kita masing-masing. Lihat keluarga kita, anak kita, istri kita. Sudah mampukah kita membaca Al-Quran? Sudah mampukah istri kita membaca Al-Quran? Sudah mampukah suami kita membaca Al-Quran? Sudah mampukah anak-anak kita membaca Al-Quran? Kalau semua sudah mampu membaca Al-Quran, alhamdulillah. Maka itu jaga dan pertahankanlah. Teruslah tingkatkan kualitasnya untuk bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Namun jika ada di antara kita yang sampai hari ini belum mampu, belum bisa baca Al-Quran, maka segeralah belajar baca Al-Quran dari sekarang. Jangan karena merasa umur sudah tua lalu malu belajar baca Quran. Lebih malulah kita jika sampai waktu kita menghadap Allah mati dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quran karena tidak pernah mau belajar baca Al-Quran. Karena itu tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Sangat rugi seorang muslim, sangat rugi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun dia tidak bisa membaca Al-Quran. Karena hidupnya di dunia ini akan jauh dari tuntunan Al-Quran. Di akhirat nanti orang yang tidak bisa membaca Al-Quran tidak akan punya panduan, tidak punya cahaya dan tidak punya petunjuk, serta tidak akan mendapatkan rahmatnya Al-Quran. Karena itu ayo belajar baca Al-Quran. Pengurus masjid, pengurus musola, cobalah buat program yang bisa membantu dan mengakomodir saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum bisa membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat, sidang Idul Fitri rahimahullah. Kiranya itu khutbah Idul Fitri pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari pesan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan dukungan untuk kita semua dalam menggapai kehidupan yang terbaik di dunia, terlebih lagi di kehidupan akhirat yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketahuilah manakala Allah memaklumkan apabila engkau mau bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jika engkau kufur dengan nikmat yang telah aku berikan, ketahuilah siksa dan adabku tertanggung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عنهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين 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 لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا إلهنا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا الله ya Tuhan kami menyadari betapa banyak khilaf dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang kehidupan. Kami telah banyak bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami telah zalim terhadap amanah yang telah Engkau titipkan kepada kami. Kami telah banyak meninggalkan perintah-Mu. Kami telah banyak melanggar larangan-larangan-Mu ya Allah. Kami telah lalai menjaga putra-putri yang telah Engkau amanahkan kepada kami, sehingga mereka dengan mudahnya bermaksiat di hadapan-Mu ya Allah. Oleh karena itu di pagi hari yang penuh dengan rahmat-Mu ini kami bersumpah, kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Kami bertaubat dan memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Karena hanya Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap hamba-Hamba. Rabbana taqabbal minna siyamana, Rabbana taqabbal minna du'aana. Ya Allah ya Tuhan kami sadar ibadah kami belumlah sempurna. Ibadah kami bukanlah ibadah yang terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Namun masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau terima puasanya ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau terima ibadahnya ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan ya Allah ya Tuhan kami, Ramadan yang mulia telah pergi meninggalkan kami. Namun kami merasa belum sempurna melaksanakan kesempatan yang telah Engkau berikan untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Kami belum sempurna melaksanakan puasa, kami belum sempurna melaksanakan tarawih, kami belum sempurna dalam ibadah bulan suci Ramadan tahun ini ya Allah. Karena itu berikanlah kami umur panjang ya Allah. Berikanlah kami umur panjang ya Allah. Berikanlah kami kesempatan ya Allah, agar kami dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun depan, agar kami bisa berpuasa di Ramadan tahun depan, agar kami bisa bertarawih di Ramadan tahun depan, agar kami bisa menuntaskan tadarus kami di Ramadan tahun depan ya Allah, agar kami bisa menyempurnakan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kami yang telah kami lakukan di bulan suci Ramadan ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa saudara-saudara kami ya Allah. Dosa teman-teman kami yang selalu duduk bersama kami di majlis taklim ya Allah. Ampuni dosa-dosa para jamaah ya Allah.
الآخرين والفائزين كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Hehehe